Data menunjukkan bahwa trader yang memperoleh profit saat trading news pertama kali biasanya kehilangan seluruh modalnya di trading news berikutnya. Lalu, tidak ada trader yang profit konsisten dalam jangka panjang hanya dengan trading news. Apakah ini berarti kita tidak boleh trading news? Mari kita bahas. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Smart Money Concepts Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai news trading dan fundamental analysis. Let's go! Terdapat dua opini umum yang beredar di luar sana. Yang pertama, penggerak harga adalah fundamental. Oleh karena itu, kita hanya perlu melakukan fundamental analysis saja. Pendapat yang kedua, news adalah puncak dari momentum. Di sanalah letak potensi profit tertinggi. Nah, bagaimana kenyataannya? Kita bahas opini yang pertama, yaitu penggerak harga adalah fundamental. Hal ini benar. Yang mempengaruhi harga sebuah currency ataupun sebuah aset tentunya adalah faktor fundamental seputar currency ataupun aset tersebut. Akan tetapi, faktor fundamental ini begitu banyak jumlahnya, sehingga kita akan kesulitan untuk menganalisa. Selain itu, apabila kita hanya mengandalkan fundamental analysis, kita tidak dapat memperoleh titik entry dan exitnya, yaitu titik TP, SL. Nah, dengan demikian, fundamental analysis ini tidak dapat berdiri sendiri. Kita membutuhkan teknik lain, analisa lain untuk mendukungnya, yaitu analisa teknikal yang selama ini kita pelajari. Nah, selain itu pula, kalau kita menambahkan fundamental analysis, tentunya kita menambah jumlah analisa yang harus kita lakukan. Kita sudah pernah bahas di materi yang lalu, trading plan itu sendiri sudah cukup panjang langkahnya. Nah, ini kita perlu menambah lagi dengan fundamental analysis. Tentunya menambah panjang ya daftar langkah analisa yang harus kita lakukan. Nah, dan juga pada akhirnya fundamental analysis ini pada akhirnya relatif tidak terpakai untuk analisa akhirnya. Kali ini kita akan membahas sebuah teori yang mungkin teman-teman sudah sering mendengarnya, yaitu the market discounts everything. Teori ini merupakan salah satu prinsip dari Dow Theory. Dow Theory ini dipakai sebagai cikal bakal dari technical analysis yang kita pakai. Di dalam Dow Theory ini juga dibahas mengenai accumulation, markup, dan distribution. Ya betul, itulah Wyckoff yang kita pakai juga. Poin dari teori ini adalah semua faktor itu sudah tercermin di harga, termasuk semua faktor fundamental. Lalu juga aspek psikologis semua para pelaku pasarnya, baik itu para retail besar sampai juga kita semua yang lebih kecil. Lalu juga ada faktor politik, keputusan-keputusan politis yang diambil sebuah negara. Lalu juga faktor geografi sebuah negara dan lain sebagainya. Termasuk juga informasi yang bahkan belum dirilis ke masyarakat luas. Sebagai contoh, informasi-informasi saat news, mungkin CPI, interest rate, dan lain sebagainya. Nah, informasi-informasi tersebut itu sebetulnya sudah tercermin di harga semuanya. Dan juga bahkan potensi di masa depan. Jadi potensi sebuah harga, sebuah currency, sebuah aset, dan lain sebagainya. Nah, itu semua sebetulnya sudah tercermin di harga, di pergerakan harga. Berdasarkan teori inilah, sebetulnya kita hanya memerlukan technical analysis saja. Jadikan fundamental analysis itu sebagai confluence tambahan saja, sebagai pendukung dari analisa teknikal yang kita lakukan. Lalu kita bahas opini yang kedua, yaitu news merupakan puncak momentum dan di sanalah letak potensi profit tertinggi. Hal ini benar, akan tetapi kita perlu ingat juga bahwa di balik potensi profit tersebut tentunya ada potensi risk juga yang bertambah. Kita semua tahu saat news, risk itu akan bertambah karena selain harganya yang volatile, di saat news juga spread itu akan sangat melebar dan juga sangat rawan terjadi slippage. Nah, faktor-faktor inilah yang menjadikan risk kita itu makin bertambah saat news trading. Lalu kalau kita berbicara mengenai puncak momentum, nah sebetulnya awal momentum itu sudah dimulai dari lama sebelum hari H news. Para smart money, composite man ataupun institusi itu sudah bergerak dari jauh hari sebelumnya. Ketika mereka ingin menggerakkan harga ke atas, harga naik, maka mereka sudah melakukan akumulasi nih sebelumnya, jauh hari sebelumnya.
Ataupun sebaliknya, kalau mereka ingin menggerakkan harga ke bawah, maka mereka sudah melakukan distribusi di atas jauh hari sebelumnya. Baru mereka menggerakkan harga ke bawah saat news itu. Justru saat-saat news itu biasa dipakai untuk memanipulasi harga. Karena saat news itu terdapat banyak market partisipan. Jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan biasanya. Sehingga terdapat banyak liquidity. Kita semua tahu bahwa liquidity itu dipakai sebagai oli, bahan bakar untuk menggerakkan harga ke arah semestinya. Nah, news juga biasa dipakai untuk mempercepat harga sampai dengan tujuan yang diinginkan. Lalu setelah mengetahui itu semua, apa yang harus kita lakukan saat news? Pilihan pertama, kita ini libur trading. Dan ini sebaiknya diterapkan apabila kita memakai time frame rendah ya. Kita ini yang scalper ataupun intraday trader, di mana kita ini entry di M1 ataupun di M15. Nah, itu sebaiknya kita libur trading. Lalu kalau kita menggunakan risk entry dengan area M1 ataupun M15 ataupun time frame yang lebih rendah lagi, maka sebaiknya kita libur trading terlebih dahulu. Mengapa? Karena area-area di M1, M15 ini terlalu lawan untuk di sweep ya. Pilihan yang kedua, gas terus. Nah, ini berlaku bila kita memakai time frame yang lebih tinggi. Terutama bila kita ini swing trader ya, yang entry-nya di time frame seperti H1, H4, maka time frame seperti ini relatif aman dari news. Lalu kita juga dapat tetap lanjut trading apabila kita menggunakan confirmation entry. Kita semua tahu kalau confirmation entry tentunya kita tidak langsung entry, kita menunggu konfirmasi. Tentunya ini lebih aman ya. Lalu kita juga masih dapat terus lanjut apabila kita masih memiliki running position lama. Jadi kita memiliki running position dari hari-hari sebelumnya dan masih semoga floating profit ya. Nah, itu kita masih dapat hold sampai dengan news, dan kita berharap ya news mempercepat harga untuk sampai ke tujuannya, ke tujuan TP kita. Lalu kalau kita masih tanda petik penasaran dan tetap ingin join hype-nya news trading, ya silakan saja ikut, akan tetapi gunakan risk yang lebih kecil ya. Setidaknya gunakan setengah risk yang kita pakai. Kalau kita biasanya trade dengan 2% per trade, maka gunakan saja 1% atau bahkan 0,5% saja. Lalu setelah belajar hal-hal tadi, apa yang harus kita waspadai? Yang pertama yaitu FOMO. Kalau teman-teman menggunakan TikTok dan saat mendekati high news impact, itu akan sangat banyak orang-orang yang live trade TikTok ya. Live trade untuk news trading mendekati jamnya. Dan ini sangat rawan untuk membuat kita FOMO ya, ikut-ikut ya. Lalu juga di grup-grup akan sangat banyak live sinyal, yaitu buy ataupun sell now. Nah ini sangat rawan untuk memancing kita FOMO. Terlebih lagi banyak yang iming-iming ya, melipat gandakan modal. Biasanya saat-saat seperti ini akan di-record kemudian diposting, di mana cacing jadi naga. Nah itu akan sangat banyak mengundang orang-orang yang sebetulnya belum terlalu berpengalaman. Nah ini teman-teman harus waspada hal-hal seperti ini ya. Lalu yang kedua, adrenaline rush. Saat news itu harga sangat volatile. Kalau kita ikut news trading, maka emosi kita ini bagai roller coaster ya. Harga naik begitu kencang, kita melihat angka PNL kita bergerak merah biru, birunya makin banyak ataupun merahnya makin tebal. Nah itu emosi kita akan sangat naik turun. Dan juga kita ini akan sangat rawan untuk revenge trading. Jika posisi pertama salah posisi, kita cenderung langsung mungkin melawan ataupun re-entry. Nah ini akan sangat rawan ya untuk menghabiskan equity kita bahkan kalau kita tidak dapat mengontrol ini. Dan juga sebetulnya untuk jangka panjang, ini akan buruk ya untuk psikologi kita. Di sini di SMCI kita ini melatih untuk disiplin, kita ini melatih mental kita, melatih untuk menghadapi segala kondisi. Nah, justru kalau kita semakin sering ikut yang begini, news trading dan lain sebagainya, ini justru berefek yang kurang baik ya bagi kita jangka panjangnya.
akan memperlambat proses belajar kita. Oleh karena itu ya saran saya lebih baik hindari saja hal-hal seperti ini. Lalu apa kesimpulan dari materi kali ini? Yang pertama, market discounts everything. Jadikan fundamental analisis itu hanya sebagai confluence tambahan. Yang utama tetaplah technical analysis, yaitu SMC yang kita pakai. Lalu yang kedua, pahamilah resiko dari news trading. News trading itu memiliki resiko yang berlipat-lipat dibandingkan trading normal. Kemudian ingat data yang tadi, lebih banyak trader yang MC ataupun loss saat news trading dibandingkan yang profit. Ini secara keseluruhan ya. Lalu kalau kita sering news trading itu biasanya performa kita itu relatif tidak stabil. Lalu ada apa saja event di bulan ini? Yang pertama yaitu bagi teman-teman yang memulai trade di Forex IMF, maka teman-teman akan mendapatkan free SMCI Trading Assistant level 3. Ada minimum deponya, nanti silakan kontak saya untuk lebih detailnya. Lalu yang kedua, di Discord sekarang trade recap yang backtest diubah menjadi backtest. Di sini saya dan juga teman-teman di Discord akan backtest bersama-sama dan juga datanya akan saling kita share. Jadi harapannya dengan data backtest ini kita akan semakin memperluas ya pengetahuan kita terhadap ya trading plan teman-teman, dan juga kita dapat belajar dari hasil backtest teman-teman. Oke teman-teman, itu saja untuk materi kali ini. Dan saya ingin menginfokan bahwa di tanggal 17 Agustus nanti SMCI akan rilis sesuatu yang sudah ditunggu teman-teman. Apa itu? Ditunggu saja ya. Oke, see you on next video. Bye-bye.